Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, mengganti email, menghapus semua media sosial ketika gagal bayar di pinjol, ada beberapa hal yang akan terjadi pada Anda. Dan ini menurut pengalaman-pengalaman orang yang sudah gagal bayar atau telat bayar 1 bulan di aplikasi pinjaman online. Jadi buat teman-teman silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya, tidak takut lagi, tidak yang namanya cemas lagi ketika mengalami telat bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, gak usah takut, gak usah panik, karena ternyata orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik insya Allah jika dibandingkan dengan terus-terusan gali lubang tutup lubang, terus-terusan maksa bayar pinjol dengan berbagai cara, dan endingnya sekuat apapun Anda membayar utang pinjol tersebut tetap pasti akan gagal bayar. Jadi hati-hati saja buat teman-teman yang saat ini masih maksa bayar pinjol di saat tidak ada uang dan maksa untuk melakukan pembayaran dengan cara apapun, ya endingnya kalian pasti akan gagal bayar. Beberapa hal yang mungkin terjadi ketika sudah telat 1 bulan di pinjol lalu mengganti nomor HP, WhatsApp, email, dan menghapus semua media sosial, dan hal ini sudah dialami orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol selama 1 bulan tersebut. Nah, yang pertama yang terjadi kemungkinan ketika kita sudah mengganti nomor dan lain-lain itu ada kemungkinan DC pinjol menghubungi nomor kontak darurat. Nah, itu yang paling ditakuti, lalu menghubungi nomor ke kantor. Ini juga hal yang paling ditakuti ketika dihubungi ke kantor dan malu utangnya diketahui oleh orang-orang yang ada di kantor. Lalu kemungkinan yang kedua, ketika kita sudah mengganti nomor HP itu, ketika kalian meminjam uang di pinjol itu diancam-ancam akan disebar data. Nah, ini pernah dialami oleh orang-orang yang sudah telat bayar 1 bulan di aplikasi pinjaman online tersebut. Kemungkinan ketiga, ketika sudah telat bayar 1 bulan dan mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, dan mengganti semua media sosial, si DC pinjol akan kebingungan menagih. Ada juga yang DCP yang bingung, waduh gimana ini, udah diganti nomor HP-nya, akhirnya kan bingung mau nagih kemana, lalu mencari-cari celah lain untuk bisa menghubungi nasabahnya tersebut. Nah, ini bisa saja terjadi si DC pinjol akhirnya kebingungan. Lalu kemungkinan yang keempat, ketika sudah mengganti nomor HP, email, media sosial, ada kemungkinan si DC pinjol akan datang menghubungi langsung ke alamat rumah yang didaftarkan ketika kita pinjam uang di pinjol tersebut. Nah, ini harus kalian pahami teman-teman, tidak semua pinjaman online ada bill collection atau DC lapangan yang datang ke rumah. Walaupun di luaran sana mungkin ada yang menyampaikan bahwa hampir semua pinjol legal sekarang sudah ada DC lapangannya. Faktanya yang suka mendatangkan DC lapangannya itu Aku Laku, Kredipo, Home Credit, Indodana, Tunaiku. Kredit Pintar juga dikabarkan seperti itu. Yang lainnya itu sampai saat ini saya belum mendapat kabar, walaupun kemarin katanya ada DC pinjol Julo yang datang ke rumah nasabah, tapi tetap itu harus dipastikan apakah benar dari DC pinjol Julo atau DC lapangan Julo, karena takutnya nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai data-data nasabah gagal bayar lalu pura-pura menagih, dan setelah nasabahnya tersebut melakukan pembayaran secara cash ke DC lapangan, maka terjebaklah penipuan. Padahal faktanya DC lapangan itu bukan dari Julo, makanya harus hati-hati saja. Nah, yang harus kalian lakukan ketika tiba-tiba didatangi DC lapangan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan atau surat kuasa penagihan kalau DC lapangan tersebut dari pihak ketiga. Nah, setelah itu kalian bisa boleh berbicara masalah utang piutang. Jadi jangan langsung ketika didatangi DC lapangan langsung dipersilakan masuk dalam rumah karena malu sama tetangga atau karena malu sama orang-orang sekitar. Itu sebenarnya cara-cara yang salah. Gak usah dilayani di dalam rumah, biarkan dilayani di luar rumah saja. Setelah menanyakan surat-surat yang lengkap dan si DC lapangan tersebut memperlihatkannya, maka boleh berbicara masalah utang piutang. Lain halnya ketika DC lapangan tidak membawa surat-surat tadi,
tadi, maka disuruh pulang saja, disuruh balik lagi ketika nanti si DC lapangan tersebut membawa surat-surat yang lengkap tadi. Oke, jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai mau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan DC lapangan pinjol tertentu. Nah, itu tadi 4 hal yang mungkin bisa terjadi ketika sudah mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, mengganti email, menghapus semua media sosial selama 1 bulan. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar kalian tetap jangan sampai panik yang berlebihan ketika sudah mengalami 4 hal tadi. Nah, yang harus kalian lakukan, tetap berpikir dengan tenang, berpikir dengan akal sehat, kuatkan mental, bersikaplah tidak peduli dengan semua itu. Jangan lagi percaya dengan apa yang sering disampaikan oleh DC pinjol. Lebih baik percayalah dengan apa yang semestinya kalian lakukan, apa yang semestinya kalian perjuangkan, dan tidak usah pedulikan lagi pinjaman online. Hapus pinjol dari pikiran kalian. Setelah itu fokus dengan apa yang seharusnya kalian lakukan sehari-hari. Itu yang mestinya kalian lakukan. Cari nafkah, beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai karena memiliki utang di pinjol jadi lumpuh perekonomian kalian, jadi malas bekerja, malas ngapa-ngapain. Kalian harus semangat bangkit, semangat untuk memperjuangkan diri kalian sendiri, semangat untuk memperbaiki ekonomi keluarga kalian yang mudah-mudahan insya Allah akan lebih berkah tanpa terus-terusan mengabdikan diri pada pinjaman online. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya dan tidak usah takut lagi. Oke, yang terpenting kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.